Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Kami akan memaparkan materi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang peer-to-peer lending, serta contoh produk vintage peer-to-peer lending, yaitu aplikasi dari Ada Kami. Nah, apa sih peer-to-peer lending itu sendiri? Peer-to-peer lending adalah platform peminjaman uang yang transaksinya 100% dilakukan secara online tanpa tatap muka antara peminjam dan penyedia pinjaman. Peer-to-peer lending adalah lembaga yang berbeda dengan bank karena lembaga peer-to-peer lending di Indonesia biasanya tidak mensyaratkan keanggotaan nasabah saat memberi pelayanan. Sementara menurut OJK sendiri, istilah untuk menyebut peer-to-peer lending adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Kemudian ada perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia. Lembaga-lembaga peer-to-peer lending di Indonesia termasuk dalam lembaga vintage dengan kemajuan paling pesat. Bidang vintage ini baru berkembang pada tahun 2016, bermula dengan banyaknya peminjaman online tanpa anggaran beredar dalam bentuk situs web. Menurut data dari peer-to-peer lending OJK sendiri, sampai awal 2021 ada sekitar 125 vintage peer-to-peer lending sudah mendapat izin. Hingga saat ini, peer-to-peer lending adalah salah satu bidang keuangan yang diprediksi akan terus bertambah dan berkembang pesat, baik yang konvensional atau berbentuk peer-to-peer lending syariah. Karena modal dari vintage peer-to-peer lending lebih besar bagi investor daripada perbankan konvensional. Kemudian cara kerja dari peer-to-peer lending sendiri yaitu yang pertama, kita harus mengunduh salah satu aplikasi peer-to-peer lending. Setelah itu kita melakukan registrasi akun, dan yang kedua, kita menyiapkan scan KTP dan slip gaji jika itu memang dibutuhkan. Setelah itu, kirim untuk dilakukan verifikasi BI. Dan yang terakhir, setelah maksimal 1 kali 24 jam, akun yang kita daftarkan akan otomatis diaktifkan oleh penyedia aplikasi tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manfaat P2P lending. Yang pertama, mempermudah sistem kredit. Manfaat pertama P2P lending adalah bisa mempermudah sistem kredit masyarakat. Saat mengajukan pinjaman ke bank konvensional, proses birokrasinya umumnya lebih panjang, apalagi jika bukan nasabah bank tersebut sebelumnya. Akan tetapi, dengan adanya peer-to-peer lending, sistem kredit jadi lebih sederhana dan cepat diproses. Yang kedua ada inklusi keuangan semakin merata. Jadi semakin aktif masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan, maka inklusi keuangan pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, tidak memerlukan jadi nasabah secara resmi. Salah satu keunggulan P2P lending adalah tidak mensyaratkan meminjam menjadi nasabah, cukup melakukan registrasi seperti yang sudah dijelaskan di cara kerja peer-to-peer lending. Yang keempat, terintegrasi dengan berbagai platform. Jadi kita nggak heran saat menggunakan satu aplikasi peer-to-peer lending, kita bisa terhubung dengan berbagai marketplace dan media sosial secara langsung. Yang kelima, dilindungi langsung oleh OJK. Tidak semua vintage P2P lending mendapat perlindungan tersebut. Jika kita ingin mengajukan pinjaman via P2P lending, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu daftar P2P lending OJK di laman resminya. Selanjutnya ada kelemahan P2P lending. Yang pertama, regulasi masih lemah. Kelemahan pertama peer-to-peer lending, salah satu bidang barunya di Indonesia sehingga peraturannya masih tidak selengkap lembaga keuangan lain seperti bank, pegadaian, dan sejenisnya. Yang kedua, bunga lebih tinggi. Jadi jumlah kenaikan angsuran akibat
tumbuhan bunga bisa mencapai 10-30%. Yang ketiga, ancaman kebocoran data pribadi. Mayoritas vintage P2P lending mewajibkan pencantuman KTP sebagai syarat pengajuan kredit. Data dari KTP ini sangat rawan bocor dan dijual di situs-situs gelap seperti dark web. Yang keempat, ada memicu gaya hidup boros. Kelemahan terakhir ini menimbulkan gaya hidup konsumtif para pemiliknya. Akibat kemudahan dan integrasi multiplatformnya, vintage P2P lending dapat memicu penggunanya berbelanja lebih banyak, bahkan untuk benda-benda yang kurang dibutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi Adakami. Apa sih Adakami itu? Jadi Adakami ini adalah platform pinjaman uang tunai yang bisa diajukan secara online. Jadi melalui aplikasi Adakami ini bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta dengan pilihan tenor cicilan hingga 12 bulan. Jadi Adakami ini dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia yang berada di kantor di Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya yaitu produk pinjaman Adakami. Yang pertama yaitu produk pinjaman harian. Disebut harian karena tenor pembayarannya itu hanya dalam hitungan hari, yaitu 14, 21, atau 28 hari. Untuk tipe platform pinjaman ini itu tersedia hingga 3 juta. Jadi jenis pinjaman ini itu kebanyakan digunakan oleh pengguna baru. Yang kedua yaitu pinjaman cicilan. Pinjaman ini itu yang bisa dicicil dan pilihan tenor cicilan yang tersedia yaitu 2, 3, 6, dan 12 bulan dengan platform pinjaman yang bisa didapatkan hingga 10 juta kecuali hasil kredit scoring sangat bagus. Jadi kita tidak akan mendapatkan pinjaman jenis ini jika Adakami menaikkan limit setelah histori. Selanjutnya itu syarat dan ketentuan meminjam di Adakami. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua berusia 21-50 tahun, yang ketiga memiliki penghasilan tetap, yang keempat memiliki ektp, yang kelima mempunyai rekening bank atas nama sendiri, yang keenam memiliki ponsel berbasis Android atau iOS. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Adakami. Yang pertama, kelebihan: mudah diakses dan memiliki syarat yang mudah. Proses persetujuan secara instan hanya 3 menit. Sistem mapan dan teruji, tidak diminta slip gaji. Selanjutnya kekurangan: tim DC yang buruk, bunga yang tinggi. Selanjutnya yaitu cara pengajuan di aplikasi Adakami. Yang pertama, download aplikasi Adakami di Play Store ataupun App Store. Membuat akun, masuk tampilan aplikasi Adakami, mengisi data pribadi, mengisi data pekerjaan, mengisi kontak darurat, verifikasi foto selfie, upload foto KTP, kemudian pengajuan diproses. Selanjutnya rekomendasi plafon, pengajuan pinjaman, dan terakhir yaitu setelah pinjaman disetujui akan ada tanda tangan elektronik. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.